Selamat malam Kak Lena. Maaf ya, tadi ada gangguan sinyal, jadi diulang lagi deh. Hmm. Malam Kak Jendi. Sebentar ya, sambil nunggu yang lainnya. Malam Kak Yesi. Sebentar ya Kak, sambil nunggu yang lain. Malam Kak Dewi, malam Kak Arif. Sebentar ya, sambil nunggu narasumbernya. Aku buka dulu kali ya. Soalnya takutnya nanti malah kelamaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman udah mau meluangkan waktunya untuk nonton live Instagram kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu Bintu Talk dari Bidan Membantu. Nah, mungkin sebagian teman-teman tuh masih pada bingung ya, Bidan Membantu tuh apa sih gitu kan. Nah, Bidan Membantu adalah sebuah organisasi independen yang bergerak di media edukasi untuk pengoptimalan kesehatan ibu dan anak. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 24 Juni tahun 2020 dengan moto Sehat Keluarga Sehat Indonesia. Teman-teman, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ai Komalasari. Saya lulusan D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 tahun 2020. Pada malam hari ini saya selaku host yang akan mengatur jalannya kegiatan pada malam hari ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya membacakan sedikit kurikulum vitae narasumber pada malam hari ini. Nah, beliau bernama Siti Rafika Putri SSTMkes. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 6 Januari tahun 1998. Nah, pendidikan terakhir beliau S2 Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Rutinitas beliau sekarang selain menjadi dosen, beliau juga seorang direktur Akademi Kebidanan Al-Ikhlas Cisarua Bogor. Nah, teman-teman, aku izin invite beliau ya. Belum nonton kayaknya nih. Sebentar ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau nanya, boleh banget nanya di kolom komentar. Selamat malam Kak Risa, Kak Sarum, Kak Elizabeth. Bentar. Ya kan? Kepencet mulu. Sebentar ya teman-teman. Oh iya, aku lupa. Tema kita pada malam hari ini Bintu Talk yang kelima, yaitu deteksi polisistik ovary syndrome pada remaja dan dewasa. Aku lupa, maaf ya. lupa. Halo Kak Agnes. Sebentar ya.
Hai Kak Suci, Kak Sartika. Tadi aku ngomong kecepetan gak ya? Sebentar ya, kita sambil nunggu narasumber kita pada malam hari ini. Nanti teman-teman yang mau nanya, boleh banget tulis pertanyaan kalian, ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Kak Rendi ya? Rendi. Udah, nih. Sinyalnya udah bagus lagi. Halo, sudahkah keluar wajah saya? Selamat malam Bubun. Di aku belum Nah, selamat Bubun. malam. Udah keluar belum mukanya? Di aku belum. Di teman-teman Oh, semua udah keluar belum? serius, saya kesian juga nih ya teman-temannya ya. Dari tadi kita pontang-panting, pontang-panting. Aduh, kesian banget. Belum Iya, keluar juga kan mukanya? belum. Atau IG aku yang belum diperbarui ya? Katanya tadi ada yang bilang katanya IG-nya belum diperbarui, Bun. Jadi bisa jadi nggak keluar gitu. Atau benar kayak gitu? Belum, Oh, Bun. ah. Gimana ya? Oke, oke. Gimana dong ya? Atau mau pinjem Instagram temen atau gimana Bun? Aku perbarui dulu deh Instagram aku ya, bentar ya. Oke. Belum, belum. Oke. Ya, teman-teman yang sabar. Kendala kita di jaringan. Teman-teman yang mau nanya nanti bisa banget ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Malam Kak Agnes, Kak Dini, Kak Reini, Kak Cantik Novita. Sambil nunggu narasumber, boleh? Halo, halo Kak. Hai Kak Filza. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi yang semakin meningkat kasusnya. Semoga teman-teman selalu sehat. Hai Kak Alfati. Oh, boleh Kak Jendi, mungkin kayak gitu kali ya. Atau ini Bidan Rafika Putri coba pakai yang ini kali ya. Mau pakai yang IG yang ini, Bubun? Hmm. Halo Kanisa. Oke, oke, oke. Semoga bisa ya teman-teman. Karena udah pasti teman-teman udah pada nggak sabar. Udah kelihatan belum? Halo, Deh. alhamdulillah udah Bubun. Oh, udah. Ya Allah, Oh, masya oke, oke. Allah, cantik Alhamdulillah. banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Ya Iya nggak Allah. apa-apa. Ya, siap, siap, siap. Bubun, tadi aku udah sedikit Alhamdulillah. pembukaan. Bubun Ya. boleh banget biar lebih akrab, Bubun sapa teman-teman di BM yang Oke, yang nonton live kita. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Waalaikumsalam. teman-teman ya, yang Malam. bidan, yang dokter maupun yang apapun. Hai teman-teman sejawat, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. sudah sholat
Isa, semuanya sekarang kita di sini saya akan sharing, bukan bermaksud dengan apa ya, kita sama-sama belajar gitu. Karena selain saya di dunia kebidanan, saya juga salah satu PCO fighter, di mana baru tahun ini setelah menanti selama kurang lebih 7 tahun, saya akhirnya bisa sembuh dari PCO ini gitu. Makanya saya pengen banget membantu, dan sekarang ini saya lihat angka kejadian dari PCO ini semakin lama semakin meningkat gitu ya. Nah, ini Meningkat. yang juga iya betul meningkat, karena kenapa yang tadi saya bilang, perbobaan ini semakin marak gitu ya. Jadi yang manis-manis gitu ya Bener-bener. semakin laku gitu ya. Makanya alhamdulillah saya nggak terlalu manis, tapi alhamdulillah gitu ya udah laku gitu. Ya, Aduh, aku belum laku nih. manis, manis. Ya nanti manisnya tuh agak-agak gimana gitu ya. Jadi kita santai aja kali ya, sama-sama Ya, belajar, benar-benar. sama-sama sharing ya. Oke, teman-teman yang tadi di live di Bubun, mohon maaf, itu IG-nya nggak tahu kenapa nggak bisa. Oh, karena private mungkin ya. Oh Akun iya, saya kan bisa akun jadi Bubun. private. Heeh. Masya Mungkin ya, Allah. Siap, siap, siap. Siap, siap. Atau mau pakai yang itu, saya rubah dulu, atau gimana? pakai yang ini aja kali ya Bubun, soalnya udah bagus banget sih ini. Jelas Oh, juga oke, gitu. siap, 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 siap. Tapi takutnya teman-teman di akun saya nunggu nih. Oh, iya ya. Boleh kalau Bubun Iya, mau pakai yang akun yang aneh, yang boleh ya? satunya lagi. Pakai yang itu ya? Boleh, boleh. Oke, sip, Mm-mm. sip, sip. Teman-teman, selamat malam. Selamat malam Randy, selamat malam Kak Randy, selamat malam Kak Suci, selamat malam Kak Sartika. Kita tunggu Bubun dulu ya. Selamat malam Kak Jendi, selamat malam Kak Wahyuni, selamat malam Kak Octavia. Selamat malam Kak Nunu. Selamat malam Kak Dini. Nah, kelihatan? Dah. Oke, sip. Alhamdulillah Bubun, Alhamdulillah. oke. Ternyata tadi itu karena IG-nya tuh di Di private. privat ya. Mohon Nggak maaf, mohon apa-apa. maaf ya. Teman-teman makasih banyak ya. Udah beribu-ribu Sabar. cara atau begitu. Gila, keren banget. Bun, ini Bun. Sampai ada yang japri saya loh. Bun, enggak usah diperbarui. Ini aja dicoba gini-gini. Ah, gila, keren banget. Makasih banyak ya semuanya. Oke, silakan, silakan. Tadi aku udah sedikit pembukaan, Bubun juga udah nyapa teman-teman semua ya, boleh langsung untuk mempersingkat waktu, boleh langsung penyampaian materi aja. Oke, siap. Sekali lagi, saya di sini posisinya adalah selain bidan, juga saya PCO fighter yang tadi mungkin akan saya ulangi. Saya itu baru terlepas dari atau baru sembuh dari PCO itu kemarin di tahun ini juga, setelah 7 tahun lamanya mungkin saya berusaha untuk melepaskan PCO gitu ya. Sudah mencoba untuk diet segala macam, tapi PCO itu masih tetap ada gitu, sampai pada akhirnya ada beberapa cara yang saya apa ya istilahnya kerjakan, dan alhamdulillah kemarin pada saat diperiksa sudah tidak ada PCO gitu. Nah, di sini Alhamdulillah. saya mau sharing gitu ya, mau sharing dari sisi kebidadannya maupun dari seorang PCO fighter gitu ya. Nah, di sini ya sebelumnya yang kita tahu, setiap wanita itu pastinya setiap bulan ada yang namanya sel telur yang sudah matang, benar kan ya? Sel telur yang matang itu biasanya adanya di apa sih, hari subur gitu ya, dan biasanya ketika itu ada sampai 23 ukurannya gitu ya, mm. Nah, ini juga yang teman-teman kadang ya suka ngomong gini, kok saya hari ini
sel telurnya dibilangnya kecil sama dokter gitu ya. Terus saya 3 hari lagi ke dokter dibilangnya sel telurnya membesar gitu ya. Memang sel telur itu tiap harinya pastinya akan berbeda-beda kalau kita melakukan pengukuran gitu ya. Cuman di sini, jadi setiap wanita yang memiliki masa subur ya dan juga memiliki sel telur, normalnya setiap bulan ini akan mempunyai 1 sampai 2 sel telur yang matang. Nah, sel telur yang matang ini biasanya tadi yang saya bilang ukurannya adalah 18 sampai 23 mm. Nah, sel telur ini bisa dihitung dari mana, Bun? Sel telur ini pastinya dihitung dengan kondisinya kita harus USG, ya. Terus kalau ukuran sel telurnya sudah matang, baru ini bisa dibuahi oleh sperma yang nantinya mungkin bisa terjadi kehamilan, ya. Kalau faktor-faktor lainnya itu dalam keadaan baik. Nah, di sini kalau USG pada masa subur ini kita bisa lihat ya, ini sel telur yang matang. Kalau di USG seperti ini kurang lebihnya. Ya, ini 18 sampai 23 mm. Nah, ini kalau yang masa subur. Yang ini ya. Hitam ini, oh ya. Ya, jadi di antara beberapa sel telur ada 1 sampai 2 yang matang gitu ya. Ini kurang lebih ini sel telurnya. Nah, kalau yang PCO, nah PCO ini seperti ini. Oh, dia misa-misa ya, Bun? Kecil-kecil juga gitu ya, kecil-kecil tidak besar. Nah, gitu. Terus apanya lagi? Banyak, tapi nggak ada yang besar. Ya, nah jadi kalau kita balik lagi, ini sel telurnya USG pada masa subur ya. Nah di sini saya balikin lagi ke saya ya. Nah di sini angka kejadian PCO ini yang tadi saya bilang 10-15% ini meningkat saat-saat ini. Jadi kalau dari 10 wanita yang berjejer nih, 2 itu terkena PCO. Gitu, itu udah dalam angka yang kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Nah ini PCO ini ya, kalau tadi kita yang normal itu adalah kita punya sel telur terus 1-2 sel telur itu mateng setiap bulannya gitu ya. Jadi kalau dia ada sperma ya dia akan menjadi hamil gitu kalau dibuahi. Tapi kalau misalnya tidak kan belum biasa, betul. Nah kalau si PCO ini kepanjangan dari polycystic ovarium. Nah ada 2 juga nih, PCO dan PCOS. Tapi di sini saya fokus dulu untuk PCO-nya ya. Jadi PCO ini polycystic ovarium. Nah, polycystic ovarium ini kondisi di mana yang tadi kita lihat ya USG-nya sama-sama. Ini enggak seimbang ya antara PCO ini adalah dia suatu keadaan yang kalau di USG itu terlihatnya adalah sel telurnya banyak dan kecil-kecil. Gitu. Mungkin pernah tahu kasusnya kalau ada yang sampai kembar 5. Kembar 6 gitu ya. Oh gitu, nah, itu karena itu Bun? Dia itu menderita PCO, tapi dia diberikan obat untuk membesarkan sel telurnya. Jadi dengan itu kan banyak sel telurnya kan sudahlah banyak matang semua gitu. Nah itu meningkatkan dia meningkatkan untuk keberhasilan kehamilan kembar lebih tinggi. Makanya dibilang kalau PCO itu lebih tinggi loh kehamilan kembarnya gitu ya. Nah, tapi di sini kalau PCO-nya itu tidak diberikan obat, dia akan sel telurnya kecil-kecil, banyak, tapi nggak mateng. Jadi ukurannya nggak sampai 18 sampai 23 mm. Nah, itu yang akan membuat bagaimana bisa dibuahi oleh si sperma tadi gitu ya. Jadi kecil-kecil gitu, benar-benar kecil-kecil gitu. Kalau si PCO ini. Nah, Bun, tahu PCO itu bisa dari mana sih? Tahu PCO itu ya, tadi saya bilang pemeriksaannya adalah USG. Betul. Kalau misalnya, nah PCO ini biasanya adalah kalau di kita wanita yang normal gitu ya, itu
setahun itu sekali itu pasti ada yang namanya kita PCO. Kalau kita USG terus-terusan ya, misalkan bulan Januari kita USG, wah dalam keadaan baik, Februari dalam keadaan baik gitu. Terus Kamis telurnya Maret matang segala macam gitu. Tapi tiba-tiba kok di September kita PCO gitu, sel telurnya nggak ada yang mateng gitu. Nah itu bisa aja terjadi. Itu normal nggak Bun? Itu ya bisa dikatakan normal. Kenapa? Karena bisa jadi hal yang memicu si wanita ini gitu ya adalah misalkan di bulan itu dia stres atau di bulan itu dia kelelahan atau terjadinya perubahan rutinitas atau misalnya terjadinya penurunan berat badan yang drastis. Nah, itu bisa terjadi dia PCO gitu ya. Tapi ketika hal-hal itu diatasi, dia akan kembali lagi menjadi normal gitu ya. Jadi dan yang perlu diingat adalah PCO itu bukan suatu penyakit tapi suatu keadaan gitu ya. Nah, selanjutnya itu kalau PCO. Nah, ada juga namanya PCOS. Iya. Kalau PCOS itu Polycystic Ovarium Syndrome. Oke. Iya, jadi bedanya kalau PCO nggak ada sindromnya, kalau PCOS ada sindromnya gitu ya. Nah, orang yang PCO belum tentu PCOS. Tapi orang yang PCOS, nah dia kalau di USG akan terlihat PCO, yaitu sel telurnya kecil-kecil, gitu ya. Nah di sini kenapa bisa terjadi PCOS? Karena hormon androgen yang berlebihan pada penderita si PCOS ini. Nah androgen itu kan biasanya ada di mana? Hormon apa? Biasanya adanya di laki-laki gitu ya, androgen gitu ya. Nah, di sini ya pada penderita PCOS mengakibatkan ovarium atau indung telurnya yang memproduksi banyak kantong-kantong berisi cairan-cairan gitu. Akibatnya sel telur tidak berkembang sempurna atau gagal dilepaskan. Gitu. Nah, akibat dari PCOS sendiri ya, ini bisa terjadi infertilitas atau tidak subur gitu ya, serta lebih rentan terhadap untuk yang terkena diabetes maupun hipertensi kayak gitu ya. Nah, si androgen ini ya pada PCOS ya bertugas untuk mengembalikan perkembangan fitur-fitur maskulin. Makanya kenapa kalau di PCOS diidap sama perempuan ini biasanya ya menyebabkan ketidakseimbangan pertumbuhan rambut. Contohnya, nah ciri-ciri PCOS ini kalau di remaja nih ya mungkin bisa kita kenali karena kan remaja ini jarang banget loh yang USG. Pernah nggak coba USG nih Bu moderator? Jujur aku nggak pernah sih Bu Bun. Pasti nggak pernah. Kalau nggak ada keluhan menstruasi, pasti nggak ada yang namanya USG gitu ya. Karena ngapain boro-boro ke USG, ke objin aja kayaknya udah deg-degan gitu ya. Aduh, disangkanya hamil gitu kan. Nah, biasanya yang USG ini pada masa remaja adalah kalau yang dia menstruasinya udah berat gitu ya, udah sakit. Nah, itu baru deh dia USG. Tapi kalau misalnya dia nggak menderita itu gitu ya, biasanya enggak. Sedangkan PCO tadi yang tadi saya bilang bisa dideteksi dengan USG gitu ya. Nah, gimana sih Bun tahu-tahu maksudnya wah ini kita kayaknya nih ciri-cirinya ada nih untuk PCO atau PCOS gitu ya. Nah, pertama yang tadi yang karena androgen itu biasanya terjadi pertumbuhan rambut yang kurang seimbang. Misalkan tumbuh bulu-bulu di bagian muka lebih banyak gitu ya. Terus kondisinya pertumbuhan rambutnya tidak normal gitu ya. Mungkin ada kebotakan seperti itu, gampang gampang rontok, mudah rontok, betul. Terus setelah itu juga selain itu adanya jerawat. Sering ditumbuhi jerawat karena ketidakseimbangan hormon gitu ya. Nah, itu bisa terjadi juga seperti itu. Nah, yang lain lagi adalah biasanya adanya gangguan menstruasi di PCO ini. Jadi kalau kita biasanya
yang normal kan sebulan sekali gitu ya, terus maju 2 hari maupun mundur 2 hari gitu ya. Tapi kalau di PCO atau PCOS ini nggak selalu seperti itu. Ada yang 3 bulan sekali, besoknya 2 bulan sekali. Nah, ada yang seperti itu. Itu salah satu gejala dari PCO ini sendiri, ya, atau PCOS gitu. Jadi, kalau kita sudah di remaja, kita sudah memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Nah, itu perlu dijaga polanya, perlu dilihat lagi bagaimana untuk si tubuh kita. Ada yang bilang gini, Bun, kalau orang gemuk itu PCO ya, PCO atau PCOS ya, udah pasti ya? Enggak juga. Jadi di kurus pun itu bisa PCO ataupun PCOS, gitu ya. Dan betul sekali. Nah, selain itu di PCO ataupun PCOS biasanya yang tadi saya bilang bisa 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali gitu ya menstruasinya. Dan bisa juga menstruasinya berkepanjangan. Misalkan ya normalnya itu 7 hari, ini menjadi 14 hari. Itu ya, jadi siklusnya itu tidak normal. Nah, itu juga iya betul. Nah, itu juga di hati-hati gitu ya. Selanjutnya ya, ini juga ada misalnya kita menderita dengan kista ovarium. Nah, itu juga salah satu faktor pendukungnya. Warna kulit menjadi gelap, terus obesitas, kemudian gampang lapar. Nah, itu ya. Biasanya betul sekali ya, biasanya itu yang sudah ke arah-arah PCO maupun PCOS ini gitu. Betul. Kemudian termasuk ya, Bun? Apa? Kemudian termasuk ya, yang jelas faktor-faktor lainnya harus dikesampingkan ya, jangan Bun kemudian termasuk ya tapi lagi nggak punya uang Bun, ya itu beda lagi ya, atau terus dari pacar, nah itu beda lagi ya. Nah selanjutnya si PCO ini sendiri ya, yang tadi saya bilang, apakah rentan di orang-orang yang gemuk? Tidak selalu. Apakah orang kurus? Ya orang kurus kan kadang ada yang sulit hamil gitu ya. Nah, apakah itu salah satu orang kurus itu pasti dia dia tidak akan PCO? Enggak juga. Bisa jadi juga dia PCO. Gitu ya. Jadi nggak ada batasan untuk orang gemuk, tapi orang gemuk itu lebih istilahnya apa ya, faktor resikonya lebih meningkat lah seperti itu karena obesitas waktu tadi saya, ya Bun. Betul, waktu saya PCO factor ya ini saya coba turunin dulu berat badan saya itu 72 kilo ya, akhirnya begitu saya tahu saya PCO saya turunkan sampai ke angka 54 kilo ya, itu kurang lebih loss banyak banget kan ya. Banyak terus banget. Betul, apakah PCO saya berkurang? Ternyata enggak, masih aja gitu. Enggak maksudnya lebih baik tapi enggak separah dulu tapi tetap PCO. Ternyata apa? Polanya yang salah gitu ya, pola dietnya yang salah. Jadi bukan berarti orang PCO itu harus diet loh, benar, harus diet PCO itu, tapi dietnya juga yang benar. Tuh ya. Nah, PCO itu diet yang benarnya gimana? Dietnya juga harus dengan olahraga. Gitu. Jadi jangan sampai kita nggak olahraga. Betul. Nah, kalau misalnya sekarang di remaja ya, di remaja kalau kita dengan USG gitu ya, kalian nggak mau atau nggak Abun takut kalau USG segala macamnya. Nah, tadi kan udah ada gejala-gejala yang kurang lebih mengarah ke sana. Kalau kalian sudah punya gejala-gejala itu dari sekarang, antisipasinya adalah dengan olahraga lah gitu dari sekarang ya, dijaga, kurangin karbohidrat. Apalagi karbohidrat yang memang buruk untuk tubuh gitu ya. Terutama kalau yang usia-usia muda ini sudah mau masuk program hamil gitu ya. Nah, itu mulai disiapkan dari sekarang karena sel telur yang baik akan berpengaruh terhadap embrio. Gitu ya. Embrio itu kalau kita belajarnya di kebidanan udah ketemu sel telur, ketemu sperma, udah aja gitu ya, jadi embrio gitu ya.
Nah, tapi kalau kita bagi lagi, embrio itu nantinya akan ada yang good, ada yang moderate, ada yang excellent. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai kita menciptakan embrio-embrio yang rendah gitu ya, yang tidak baik gitu. Nah, jadi kalau kita kan maunya kan dapatnya pasti anaknya yang excellent gitu ya. Nah, itu dimulailah dengan sel telur yang baik, sperma yang baik gitu saat konsepsi. Nah, itu dimulainya dari kapan? Tadi saya bilang, saya pun PCO factor ini 7 tahun gitu ya. Jadi nggak bisa kita dengan diet gitu ya, diet 3 bulan terus langsung wah PCO-nya kelar gitu. Terus besoknya nggak dijaga lagi, terus ya PCO lagi. Nah itu akan seperti itu. Hmm, Gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kapan sih kita harus, terutama di remaja ya, kapan sih kalau kita harus ke dokter gitu ya? Tadi saat kita mendapati mens yang tidak teratur ya, mens yang kepanjangan, seperti itu, siklus-siklus yang tidak baik. Mungkin kalau di remaja seperti itu. Tapi kalau di dewasa, apalagi yang sudah program hamil gitu ya, kalau setahun belum hamil-hamil gitu ya, coba periksakan diri dengan USG. Dan saya tadi bilang banyak nih keluhan ke saya karena saya juga termasuk ke dalam komunitas Morula ya. Ini banyak banget yang bilang kok saya hari ke-7 mens telurnya kecil ya. Terus saya pindah dokter. Nah, saya pindah dokter, saya periksa 14 hari setelah mens. Enggak tuh ternyata sel telur saya gede gitu. Nah, itu bukan salah dokternya gitu. Ini bukan salah dokternya. Ini kadang orang-orang udah yang, oh dokternya salah tuh. Kemarin nggak bener bilangnya sel gitu. telur saya kecil gitu. Kan sekarang sel telurnya besar. Nah, salahnya bukan di dokternya, tapi memang setiap harinya sel telur itu kan mengalami perubahan ukuran. Perubahan ukuran. Gitu ya. Jadi kalau terus mau tahu Bun PCO itu yang gimana? Ya itu tadi pada saat diukur sama dokter di hari keberapa itu sesuai atau tidak atau ternyata lebih kecil. Nah, kalau kecil-kecil ukurannya jauh dari yang seharusnya itu kita bisa katakan dengan dia PCO. PCO. Seperti itu gitu. Itu kurang lebih kita kenalan sama yang namanya PCO ya. PCO. Jadi kalau misalnya, wah Bun, memang kenapa sih ya tadi yang saya bilang, emang kenapa segitu pentingnya kita menjaga dari sekarang untuk PCO? Karena kan kita wanita, kita pastinya mau Punya nantinya keturunan. mendapat embrio-embrio yang excellent gitu ya. Nah Ya. itu juga dari sekarang sel telur yang baik. Dengan cara apa ya tadi yang saya bilang, olahraga ya, kurangi karbohidrat yang tidak baiknya, kurangi boba, kurangi Junk food gitu. ramen. Nah, Junk food kurangi gitu. junk food gitu ya. Dan itu susah banget, betul kan ya? Oke, Wah, silakan. wah, ini manfaat banget sih Bun buat aku pribadi ya, karena aku Hmm, ya nggak sesadar itu gitu loh, karena kita mungkin masih belum mikirin, jadi kita nggak care sama diri kita sendiri ya Bun ya. Buat teman-teman betul. boleh banget yang mau nanya, langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar, insya Allah Bubun jawab-jawab. Oh iya, satu lagi ada info, jadi Bubun punya YouTube ya Bubun, buat Ya, teman-teman bidan. silakan. Buat teman-teman bidan yang mau ukom bisa banget subscribe channel YouTube-nya Bubun. Namanya apa, Bun? Siti Rafika Putri Channel. Nah, di sana ada kumpulan-kumpulan ukom yang bisa kita jadiin referensi Betul. untuk belajar. Teman-teman ada yang mau Betul. Nah, tanya? eh, satu lagi ya, saya mau jelasin nih Mm, komplikasi-komplikasi si PCOS ini. Nah, ini kadang-kadang ya, kalau kita sudah mengidap PCOS ini, kita bisa aja loh sampai terjadi gangguan tidur, gangguan oh, makan, gangguan kecemasan, karena apa ya, moody itu yang tadi saya bilang kan, iya gangguan kemudian. kecemasan, infertilitas atau sulit hamil, keguguran, hipertensi saat hamil itu bisa terjadi karena sel telurnya itu, jadi gini, hal-hal yang pada saat hamil itu terjadi komplikasi gitu ya, bisa terjadi karena faktor sel telur kita yang tidak baik pada saat uh, pertemuan itu tadi gitu ya. Nah ini juga komplikasi dari si PCO ini bisa terjadi diabetes, hepatitis, sindrom metabolik, kanker endometrium ini banyak banget Karena gangguan gitu. hormon itu bukan Bun, jadi nyebabin
itu. Betul, salah satunya karena hal itu gitu ya. Hmm. Nah, ini pokoknya PR dari sekarang adalah untuk anak-anak muda ini ya, yang nantinya mungkin sekarang lagi nggak bisa ikut kita live, tapi nantinya bisa puter gitu ya. Mm-mm. Kalau pesan dari saya, dari sekarang, sebelum kamu menjadi PCO fighter gitu ya, sebelum kamu tahu kalau kamu PCO, dari sekarang syukuri apa yang Tuhan kasih ke kamu, kurangi bobanya, kurangi minum minuman manis ya, apa ya, perbanyak aktivitasnya, minimal olahraga 30 menit sehari. Jadi hal-hal yang apa ya, kembali lagi ke nature itu lebih baik gitu. Oke, silakan ada lagi mungkin yang mau ditanyakan. Jadi kalau Bun, hubungan banget nggak sih PCO ini dengan infertilitas gitu ya, atau nggak subur itu berhubungan banget, karena Banget kalau banget. misalnya sel telurnya nggak mateng, ya gimana mau masuk si Udah. sperma itu Iya gitu kan, benar. gimana terjadi pembuahan kayak gitu. Nah, ini Bu Oke. Bun, ada pertanyaan dari Kak Yesi. Nanti aku bacain ya. Ibu, saya izin bertanya, kalau orang sudah didiagnosa PCOS, lalu diberi obat KB untuk membantu mensnya lancar, apakah dilanjutkan? Pengobatannya mungkin ya, Oke, apakah KB-nya dilanjutkan? iya, betul. Kalau pada yang PCOS, pastinya kita kalau kita sudah diberikan pengobatan, pasti itu dengan melalui tahapan-tahapan apa namanya, prosedur pendirian diagnosa ya. Gitu. Kalau PCO, di diagnosa PCO itu kita bisa dengan pertama USG gitu ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke PCOS, berarti Mbak Yesi tadi ya, Mm-mm, Mbak Mbak Yesi. Yesi sudah di USG pertama, kedua sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium gitu. Jadi kalau sudah PCOS berarti sudah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium dulu ya Mbak, baru ditegakkan diagnosa PCOS. Kalau PCOS dikasih apa, pil KB, gimana, dilanjutin apa enggak tadi ya gitu ya? Nah, kalau KB-nya udah lancar, Nah itu dilanjutin memang lagi nggak? jadi balik lagi Mbak, tergantung. Jadi gini, patokannya itu bukan mensnya lancar atau tidak, tapi patokan dokter adalah pada saat di USG ada nggak perubahannya dari si misalkan apa, sel telurnya sudah membesar dengan baik seperti itu. Jadi salah satu perubahan yang baik adalah siklus menstruasi sudah menjadi teratur. Tapi ketika siklus menstruasi teratur, sudah besar belum ya sel telurnya? Nah, kurang Jadi, lebihnya seperti itu ya. Karena gini, si PCO sendiri ini nggak bisa kita obatin dalam waktu 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya. 3 kali pengobatan. Dan ini bukan seluruhnya 100% itu akan sembuh dengan pengobatan. Enggak. Tapi yang perlu disadari adalah tadi Mbak, penurunan berat badan, aktivitas kayak gitu. Kalau yang saya rasakan menjadi PCO fighter ya selama 7 tahun itu, dari mulai diet yang habis-habisan hampir turun 20 kilo, terus udah gitu apa, mungkin kalau yang udah lihat sering Instagram saya gitu ya, saya sering banget ngepost olahraga gitu ya, itu sampai sehari 5 kilo lari. Nah kayak kayak gitu tuh, itu untuk menang gitu, untuk menjadi pemenang bahwa saya bisa kok mengalahkan PCO gitu. Dan nanti kalau misalnya Mbak udah minum tadi yang pil KB tadi ya, udah siklusnya mensnya udah teratur, dokter akan bilang kok bahwa oh ini udah nggak perlu lagi nih gitu ya obatnya karena siklusnya udah teratur. Ketika dokter bilang itu, di sanalah Mbak harus mempertahankan aktivitas-aktivitas baiknya gitu. Kayak jadi kalau misalnya dikasih obat KB doang tapi kitanya nggak merubah juga aktivitas kita gitu ya, itu nggak akan bisa sia-sia ya, gitu. Bun. Mungkin kurang optimal kinerja dari si terapi itu. Kurang optimal. Dan satu lagi, PCO ini ya, PCO ini itu juga berhubungan sama nutrisi. Oh. Nah, ini udah kompleks nih kalau kita ngomongin kayak gini. Jadi gini, uh, si PCO ini kan tadi kayak tadi mbaknya diobatin pakai pil KB gitu ya, Oke. biar mensnya lancar. Nah, pil KB ini ya mudah-mudahan berserap secara optimal ketika kita makannya, nutrisinya diperbaiki. Tapi obat itu nggak akan
menyerap dengan maksimal kalau nutrisi kita itu masih buruk seperti itu. Jadi mulai dari sekarang mungkin tehnya dikurangin, sirupnya dikurangin yang tadi saya bilang gitu ya. Kembali lagi ke air putih biar pengobatannya pun menjadi lebih cepat, lebih maksimal seperti itu. Ya. Oke. Bun, ada yang tanya lagi dari Sarum. Bu izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa PCOS itu lebih rentan pada pasien DM atau hipertensi. Lalu penyebab rentan pada DM dan hipertensi mengapa ya Bu? Maaf jika saya salah menangkap penjelasannya. Ya, jadi PCOS ini ya nantinya akan lebih rentan pada DM atau hipertensi. Kenapa? Karena tadi kalau sudah ada S di belakangnya, berarti adanya ketidakseimbangan hormon. Gitu. Itu jawaban singkatnya gitu ya. Ada ketidakseimbangan hormon. Oke. Ada lagi silakan. Yang ketidakseimbangan hormonnya itu yang menyebabkan DM atau hipertensi ya Bun ya? Betul. Bukan dari DM hipertensi ke PCOS. Sebenarnya kalau dari yang mau dari yang si A ke B atau si B ke A itu sama-sama mempengaruhi sih kalau saya bilang. Oh gitu. Gitu keduanya. Teman-teman, Kak Sarum dan Kak Yesi apakah sudah mengerti dari penjelasan Bubun? Teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi. Wah, segitu pentingnya ya Bun, ngejaga pola makan, pola hidup. Betul banget. Segitu berartinya ya untuk perempuan loh ya, untuk perempuan gitu ya. Kalau laki-laki sih masih enak aja kan ya, tapi kalau perempuan ini mempunyai peran yang sangat penting. Soalnya aku pribadi pun males banget olahraga. Kenapa? Males banget kayak olahraga, kayak bangun pagi buat olahraga gitu, lari-lari gitu. Kan kayak aduh mager banget gitu kan. Gitu. Nah dari sekarang itunya dikurangin gitu ya, minimal 30 menit lah untuk waktu olahraga gitu. Saya pun kemarin-kemarin tuh sempat yang 5 kilo sampai 5 kilo gitu harus lari gitu ya, kayak gitu-gitu ya, itu semua pasti ada dampaknya lah ya, akhirnya bisa menjadi pemenang dalam PCO ini. Dan ingat, PCO itu bukan penyakit, jadi bukan berarti sembuh, tapi kita saat sel telur kita matang gitu ya, kita siap untuk dibuahi. Tapi kalau misal pun kita nggak jaga, nah ini akan berakibatnya ya seperti itu tadi yang saya bilang. Bisa kembali lagi si PCO-nya ini. Bisa kembali lagi. Betul. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi? Silakan. Alhamdulillah ya, banyak banget nih teman-teman saya. Halo kakak-kakak senior, mohon izin kita hanya sharing ya. Bu Bun, ini ada lagi Kak Yesin nanya lagi. Lalu Bu izin menanggapi untuk obat KB itu sendiri apakah tidak ada efek sampingnya Bu? Misalnya malah menyebabkan hormonnya makin gak seimbang terus malah jadi kista gitu Bu, gimana? Enggak kok. Insya Allah ya, saya yakin dokter itu pasti memberikan yang terbaik dan dokter tahu gitu ya. Jadi dulu pun saya gitu kok Kak, kayak sih dulu saya juga dikasihnya pil KB selama 3 bulan berturut-turut gitu ya. Dan jadi gini, istilahnya itu kita tanahnya apa ya, tanahnya nggak subur terus dikasih KB itu istilahnya kayak dipacul gitu lah, biar subur ya, gitu ya. Betul gitu ya. Dan insya Allah nggak apa-apa. Nanti makanya jangan sampai gini, dokter kasih apa namanya pil KB, terus besoknya kita nggak balik lagi ke dokter buat pantau si sel telur itu gitu ya. Akhirnya apa? Kita jadi ngobatin sendiri gitu. Kita beli pil KB di luar, terus kita makan sendiri, tapi kita nggak tahu gitu sampai kapan finishnya, sampai kapan. Bahkan yang saya rasakan gitu ya, seorang PCOS itu pasti diberikan obat-obat diabetes juga gitu, kayak metformin itu diberikan biasanya seperti itu untuk mengendalikan mungkin si hormon tadi. Hormon tadi. Salam, ada salam dari Kak Tinami. Assalamualaikum Bu Bun. Waalaikumsalam. Hai, waalaikumsalam. Ih, senang banget ketemu banyak teman-teman di sini ya. Kak Tinami mau tanya Kak,
mau tanya atau enggak? Silakan teman-teman yang sedang berjuang di PCOS ini juga mangga kita sama-sama kok. Dulu pun saya seperti itu ada di kalian. Jadi jangan anggap jadi yang wah PCOS itu tadi saya bilang berulang-ulang kali PCOS itu bukan penyakit teman-teman gitu. Jadi kita yang harus melawannya sendiri gitu. Mungkin kita saat ini PCO atau PCOS karena kita sudah memeriksakan diri dan kita nggak tahu nih yang lainnya seperti apa kan gitu ya. Dan tadi Bener-bener. saya bilang PCO itu atau PCOS itu bukannya sekali dia periksa terus dia nyatakan oh kamu tidak PCOS atau tidak PCO kan enggak. Tadi saya bilang di wanita normal aja bisa jadi tuh setahun sekali itu ada yang namanya PCO, PCO. gitu, ya kan? Karena mungkin ya tadi kelelahan gitu sedang Moodnya nggak banyak bagus gitu. pikiran, betul. Jadi siklusnya tidak teratur kayak gitu. Apalagi kalau mahasiswa Oke. ya Bun ya. Apalagi seorang mahasiswa yang banyak tugasnya gitu kan. Suka aduh Betul, moodnya berantakan banget gitu. betul. Ini antara curhat colongan ya, seorang mahasiswa. Teman-teman mungkin ada yang Oke, mau tanya lagi. Keburu waktunya habis nih soalnya betul. sebentar lagi. Oke, jadi Nah, Bu, hmm, betul yang udah ada selama gejala-gejalanya ya, itu juga dari sekarang nggak usah takut, tapi kita berusaha Bismillahirrahmanirrahim, kita jaga diri kita jaga apa yang sudah Tuhan berikan, kita pasti bisa lebih baik. Dan boleh kok kalau teman-teman yang merasa, wah kalau saya termasuk nggak ya Bun, saya termasuk nggak ya Bun, boleh banget add Instagram saya, kita DM-DM-an, karena mungkin habis ini akunnya di private lagi nih. Ya, gitu. Jadi silakan mangga, insya Allah saya akan jawab selalu DM-nya. Oh, wah, Bu Bun, banyak banget sih ilmunya yang kita dapetin malam hari ini. Apalagi kita langsung Alhamdulillah. nih ngobrol bareng sama ahlinya. Jadi teman-teman sebelum waktunya habis, boleh yang mau nanya-nanya ditulis di kolom komentar. Nah, Bun, selama 7 tahun itu Bu Bun Oke. ngonsumsi pil KB itu atau gimana? Enggak. Jadi pada saat ada pasti masa-masanya kita tak banget gitu ya. Aduh, udah deh udah capek gitu ya sama pengobatan. Akhirnya itu tadi saya lebih milih untuk ya udah harus apa sih? Oh harus diet sehat. Oh harus olahraga. Ya udah oke gitu. Jadi ngerjainnya malah yang kayak gitunya. Malah obat itu Gitu. saya tinggalin benar-benar seperti itu. Oh. Bun, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini ada lagi nih dari Kalita, agar terhindar dari PCOS, pola makan seperti apa untuk menjaga hormon kita biar stabil, Bun? Wah, pertanyaannya bagus banget sih ini. Ini bagus banget tapi ini susah banget. Susah banget Dijalaninnya. loh untuk benar pola makan yang seimbang segala macam itu susah banget teman-teman. Jadi ya tadi yang saya bilang kurangi yang kita tuh sama dietnya kayak diet orang diabetes. Oh, Hindari manis, hindari karbohidrat ya, terus lebih banyak protein kayak gitu. Nah itu tapi ingat kita kembali lagi ke nature aja, nggak usah yang sampai beli susu protein kayak gitu-gitu tuh nggak usah. Ya udah balik lagi misalkan sarapan. Kalau dulu tuh saya sarapan, saya dulu selama 7 tahun itu no minyak gitu ya, minyak apapun mau minyak goreng minyak apapun itu nggak saya pakai gitu ya. Sarapan itu saya telur rebus gitu ya 2 biji tanpa kuning kayak gitu sama kiwi misalkan, terus cemilannya itu pisang, terus siangnya itu nasinya diganti sama nasi merah, kalaupun nasi putih hanya 2 sendok kayak gitu, karena atau pokoknya karbo-karbo yang baik lah ya kayak misalnya ubi mungkin atau lainnya seperti itu. Nah, kalau misalnya pokoknya jangan tergoda sama yang minuman-minuman berwarna kayak gitu. Itu yang paling oh, penting banget sih. Minuman-minuman berwarna tuh enggak gitu ya. Atau minuman-minuman kemasan itu juga enggak kayak gitu. Dan itu sekarang banyak banget. Jadi makanya saya bilang ya pantas aja angka PCO itu naik ya, karena naik, ya kembali lagi masyarakat kebiasaan. dengan betul kebiasaan seperti ini dan juga kulinernya yang seperti apa sekarang ini gitu ya, dan rebahannya seperti apa gitu.
Males olahraganya juga ya, Bun. Betul. Jadi deteksi dininya ya tadi yang saya bilang ya, itu harus dengan USG. Jadi nggak bisa kita, apalagi kalau Asal kita, ngediagnosa. betul, misalnya kita ke bidan terus kita dibilang, oh PCO nih tanpa USG gitu ya nggak bisa karena kita dinyatakan PCO itu ketika kita sudah USG. Walaupun kita tubuhnya gemuk, tubuhnya kurus, itu nggak ada yang bilang, oh ini PCO langsung gitu tanpa USG itu nggak bisa. Oke. Bulbun, nggak kerasa udah waktunya udah mau habis. Teman-teman, maaf Ya banget yang Allah, mungkin padahal Alhamdulillah. padahal masih kurang banget ya Bun, masih pengen nanya-nanya Siap. lagi, pengen cerita-cerita lagi. Mungkin teman-teman yang ingin mau nanya tapi nggak keburu bisa banget follow Instagramnya Bubun at apa Bun nama Instagramnya? Siti Rafika Putri. Oke, nah boleh banget Pokoknya yang di sini, DM-DM-an. yang remaja-remaja, Bubun doain terhindar dari PCOS, Amin, yang amin. lagi dalam masa usia subur, menanti kehamilan, ya Allah semoga disegerakan, ya, Amin, dipercepat amin. semuanya. Untuk Amin. yang PCO, diberikan kesabaran, mudah-mudahan menjadi PCO fighter, pemenang dari si PCO itu, kita harus kalahkan PCO-nya. Pokoknya teman-teman di sini yang remaja maupun yang dewasa muda, semangat semuanya. Nah ya PCO ini juga nggak nutup kemungkinan ya ketika sudah punya anak, terus kita susah hamil lagi, nah itu bisa jadi juga PCO gitu ya, PCO. ada PCO-nya di situ, itu nggak menutup kemungkinan seperti itu. Hmm. Wah, banyak banget ilmu yang saya dapat, yang aku pribadi dapat malam ini dari Ya Allah, Bubun. Makasih, amin, amin, amin. saya ucapkan terima kasih banyak buat Bubun karena udah mau meluangkan waktunya sharing bareng sama teman-teman Bintu semua. Buat teman-teman Bintu, Betul. maaf banget kalau misalkan saya selaku host dan Bubun selaku narasumber ada banyak kesalahan dan kekurangan karena kita manusia tempatnya salah dan kurang. Jadi teman-teman jangan lupa nonton di Bintu Talk yang ke-6 tanggal 8 Oktober tahun 2020 dengan tema yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Teman-teman yang mau nanya lagi, boleh banget DM Instagramnya Bubun. Kita berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam, terima Bubun. kasih Bintu, terima kasih sayang, Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bubun. Screenshot dulu kali ya Bun. Udah keluar. Ya udahlah.